Untuk, bab stoikiometri itu, ini ada beberapa sub yang dipelajari, subbabnya. Yang pertama ada hukum-hukum dasar kimia, kemudian ada massa atom relatif yaitu AR, dan massa molekul relatif yaitu MR, konsep mol, banyaknya ini ada sekitar 7 subbab. Yang hari ini mau saya bahas adalah tentang, hukum-hukum dasar kimia. Oh ya, sebelumnya kalau suara saya tiba-tiba hilang, tolong di itu ya, langsung di ini aja, langsung kalian potong aja gitu, bilang kalau suaranya hilang. Kalau nggak ada respon dari kalian, saya anggap ya tidak ada masalah gitu ya. Oke, hari ini saya akan bahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia yang dipelajari itu ada sekitar 5 sampai 6. Jadi saya bagi jadi 2 bagian, minggu ini dan minggu depan, gitu ya. Nah, ini hanya untuk intronya saja, boleh nanti kalau misalnya saya kan udah ngasih PDF-nya ini kan. Ini PDF-nya seperti ini ya, boleh nanti latihannya kita lihat dari sini, gitu ya. Cuma pembahasannya saya akan ke PPT. Oke, seperti ini ya. Hukum yang pertama tadi siapa namanya? Bentar. Oke, kita lihat ke sini. Hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama ada siapa? Hukum kekekalan massa, yaitu dari nama ilmuannya, kalau tulisannya bacanya kan Lavoisier, tapi cara bacanya Lavoisier. Jadi hukum kekekalan massa ini dari hukum disampaikan oleh Lavoisier. Lavoisier bilang apa? Dia bilang massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ini ya, Lavoisier bilang ini ya. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Artinya, Lavoisier menemukan fakta bahwa pada reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa. Gitu loh. Jadi ketika kalian belum mereaksikan, kalian timbang dulu misalnya 10 gram. Terus kalian reaksikan, kalian campurkan, kalian panaskan dan sebagainya, ditimbang lagi, ternyata kata Lavoisier itu tetap 10 gram. Gitu. Ya. Kita lihat ke sini. Nah, contoh. Sebanyak 23 gram logam natrium direaksikan dengan gas klorin menghasilkan 58,5 gram natrium klorida. Jadi, ada natrium 23 gram direaksikan. Kalau direaksikan itu nanti jadinya plus dengan gas klorin. Ini gas klorin menghasilkan berarti tanda panah natrium klorida. 58,5 gram. Berapa massa gas klorin yang bereaksi? Tadi, sebelum sama dengan sesudah, atau gampangnya yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Ini yang sebelah kiri siapa? Di persamaan reaksi ini. Halo? Sebelum. Ya, sebelum. Yang sebelum di sini siapa? Yang sebelum. Natrium dan klorin. Yang sesudah siapa di sini? Natrium klorida. Jadi, massa natrium ditambah klorin sama dengan massa natrium klorida. Bisa dong dapat massa klorinnya, tinggal 58,5 dikurang 23 sama dengan 35,5 gram. Ini hubungannya ke massa ya. Berarti gram atau kilogram. Biasanya satuannya dipakai itu. Sampai sini dulu ada yang mau tanya untuk hukum nomor 1? Masih mudah ya? Masih mudah? Nggak ada yang tanya ya? Atau kalau yang sehari-hari ini gampangnya begini. Misalnya mau buat donat gitu ya. Yang dipakai misalnya tepung terigu, kentang, gula gitu ya, sama air gitu misalnya buat adonannya. Nah, itu tepung terigu, gula, kentang sama air kalian timbang tuh masing-masing. Dijumlah-jumlahin ternyata misalnya ini 1 kilo gitu kan. Terus kalian bentuk donatnya, terus kalian goreng. Nah, donat yang udah jadi itu kalian timbang lagi, hasilnya juga harus 1 kilo. Itu menurut si Lavoisier gitu. Jadi tidak ada yang berubah masanya sebelum sama dengan sesudah gitu. Jelas ya, nggak ada yang mau tanya? Oke,
Sekarang saya ke sini latihan soalnya. Oh enggak, kita bahas yang ini dulu. Ini masih hukum kekekalan massa ya. Tadi siapa nama ilmuwannya? Lavoisier. Ya, Lavoisier. Atau tulisannya Lavoisier. Itu ya. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Coba diperhatikan PPT saya. Itu sama nggak? 40 ditambah 44 jadi 84 bukan? Iya, Bu, benar. Ya, begini ya. Nah, ini seperti ini maksudnya Lavoisier. Tapi ketika 84 sama dengan gitu ya. Ketika di MgO-nya 40, di CO2-nya 50, berarti jadi berapa? 90 dong? Ya nggak? Halo? Ya, Bu. Jadi 90 ya. Nah, Ya, Bu. MgCO3-nya itu 84. Berarti kan kurang 6. Oh, ternyata 6 itu ada sisa. Sisanya siapa? CO2. Maka ini kalau dihitung sama 40 tambah 50, 90, 84 tambah 6, 90. Jadi masih sama dengan. Gitu ya. Bisa dipahami? Untuk hukum kekekalan massa? Bisa, Bu. Saya, oke. Sekarang Bisa, kita ke Bu. sini. Soal pelatihannya. Agar dapat menghasilkan 9 gram air, menghasilkan. Berarti dia di sesudah apa sebelum? Menghasilkan sesudah. Jadi kalian mau massa sesudah itu tuh ya, sama dengan massa air sama dengan 9 gram. Saya ngetik sesuatu muncul nggak? Muncul, Oke, Bu. mahal sudah sama dengan massa air sama dengan 9 gram. Terus, maka 8 gram hidrogen harus dibakar dengan oksigen sebanyak, berarti yang sebelumnya ada apa aja yang massa sebelum? AR. Enggak, massa sebelum maksudnya ada siapa dengan siapa? Air dan hidrogen. Airnya kan sesudah. Hidrogen. Gas dan hidrogen. Hidrogen dan oksigen dong. Oksigen. Nah, Oksigen. ada hidrogen dan massa oksigen. Oksigen. Gitu. Kemudian kan kita udah punya nih massa airnya 9 gram, gitu kan? Berarti kan ini gimana menghitung massa ininya? Massa sebelumnya sama dengan massa hidrogen dan massa oksigen. Berarti karena massa sebelum sama dengan massa sesudah, massa sebelum sama dengan massa sesudah, gitu kan ya? Massa sebelumnya ada massa hidrogen ditambah massa oksigen sama dengan massa air, gitu kan? Yang ditanya massa siapa? Massa oksigen. Berarti massa oksigen sama dengan apa dikurangi apa? Massa hidrogen kurang massa air, Bu. kurang Salah, hidrogen. Neng. Yang Air pindah kan, kurang hidrogen. nah yang pindah kan Air ini. kurang hidrogen. Massa air dikurang massa hidrogen. Berarti massa oksigen sama dengan 9 dikurangi 8. Berapa? 1 gram. Tuh. Bisa ya? Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Ibu, Apa? itu yang AR H sama dengan 1, itu maksudnya apaan, Bu? Ya, itu kita belum belajar. Itu nanti. Itu AR itu namanya massa atom relatif. Itu belum Makasih, belajar. Bu. Jadi boleh, karena belum belajar, jadi boleh dianggap nggak ada dulu gitu. Sengaja sih saya munculkan biar terbiasa itu apa AR, tak tahu gitu. Tapi karena belum belajar, diabaikan dulu aja. Tuh. Yuk, ada lagi yang mau tanya?
Silakan dicatat dulu deh. Ntar kalian kalau selama online jangan-jangan nggak punya catatan nih. Punya, Bu. Ya, ayo silakan dicatat. Punya, Bu. Sudah saya catat? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, ini saya hapus dulu. Tadi ini seperti ini ya hukum bekalan masanya. Udah 84 ditambah 6. Oke, kalau sudah, saya lanjut ke hukum yang kedua. Oke, hukum perbandingan tetap atau nama ilmuannya Proust. Jadi nama ilmuannya itu lengkapnya Joseph Louis Proust. Tapi kalau misalnya kita belajar itu, biasanya itu yang nama yang terakhir, yang terkenalnya itu gitu. Jadi hukum perbandingan tetap itu bisa kita sebut sebagai hukumnya Proust. Gitu. Hukum Proust menyatakan perbandingan massa-massa unsur dalam setiap senyawa selalu tetap. Perbandingan massa-massa unsur dalam tiap senyawa selalu tetap. Maksudnya gimana? Gitu kan? Nah, di sini misalnya ada massa H2O gitu ya. H2O itu apa sih H2O? Ada yang tahu H2O itu apa? Air. Air. H2O itu air ya. H2O itu air. Ya, nah. Jadi massa H2O itu di sini kan ada nih 9, 13,5, 18,5, 22,5 gitu kan ya. Oh, saya zoom dulu deh. Kelihatan. Oke, kita fokus di sini. Kan katanya tadi perbandingan massa-massa unsur dalam setiap atom dalam massa-massa unsur dalam setiap senyawa selalu tetap gitu kan katanya. Nah, maksudnya air, kita ngomong air di sini H2O. Jadi air itu kan ada di mana-mana ya. Di Bandung ada, di Bekasi ada, di Jakarta ada, di Surabaya ada gitu kan.
Nah, air itu H2O itu mau airnya di Bandung, mau airnya di Jakarta, mau airnya di Bekasi, itu perbandingan unsurnya sama. Perbandingan H dan perbandingan O-nya itu O itu sama 1:8. Tuh, jadi nggak akan berubah maupun airnya di Surabaya, airnya di Bandung, airnya di Bekasi itu nggak akan berubah. Selalu 1:8. Kalau mau dicek, yuk kita cek. Saya punya tabel nih. Di tabel ini ada berapa data sih? 4. Bu. Data 1, data 2, data 3, sama data 4. Gitu ya. Nah, kita data 1. Data 1, masa H2 1 gram, masa O 8 gram, H2O jadi 9 gram. Nah, ini sesuai hukum tadi Lavoisier nggak? 1 tambah 8, 9. Bener ya? Bener nggak? Halo, bener nggak? Benar. Bener ya? Iya, Bu. Oke. 1,5 tambah 12, 13,5. Bener ya? Benar, Iya, Bu. Bu. Jadi kita balikin dulu ke hukum Lavoisier-nya, baru nanti kita lihat prosnya. 2 tambah 16 bener 18? Benar, Bu. Bener ya? Benar. 2,5 ditambah 20 bener 22,5? Benar. Nah, sekarang karena data keempat ini sudah sesuai dengan hukum Lavoisier, kalian lihat masa H sama O-nya deh. Yuk kita lihat. Di nomor 1, masa H dibanding masa O berapa? 1:8. 8. Iya nggak? Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Jadi kita lihat perbandingan H dengan O. Itu ya. Di data 1 berapa? 1:8. Di data 2 berapa? 1,5 1,5 berbanding 12. 12. Nah, gini. Nah, yang namanya perbandingan itu kalau bisa angka bulat dan yang sederhana. Waktu kelas SMP pernah dong belajar apa itu angka bulat? Apa angka bulat? Yang bukan Bukan desimal. desimal. Karena ini ada 1,5, kita jadiin jangan desimal. Diapain? Ya udah dibagi 1,5 gitu ya. 1,5 dibagi 1,5 berapa? 1. 12 dibagi 1,5 berapa? 8. Lihat. Oh, ini kerusak-kerusak ya di sini. Ini kerusak-kerusak ya. Iya, Bu. Kerusak-kerusak, Bu. Tes. Saya mute dulu sebentar. Kayaknya yang bikin kerusak-kerusak bukan saya deh, bukan dari saya. Tes. Oke, sekarang coba yang mau ngomong di itu mute-nya di klik. Udah nggak ada, Bu. Oke. Sekarang kita lihat data 3. Data 3 ada berapa itu? 2,0 dibanding 16. Yuk dikecilin. 2 sama 16 dikecilin berarti dibagi berapa, Nak? 1:8. Ya, 1:8. Nomor 4. 2,5 banding 20. Kalau kita mau dijadiin dia angka bulat, berarti kita bagi 2,5 dong, biar jadi 1 banding gitu kan. 20 kalian bagi dengan 2,5. Juga 20 dibagi 2,58 ya. Tuh. Nah, Iya, Bu. nah ini Iya, Bu. yang pakai itu headset mungkin sambil bisa dibetulin koneksi ke HP-nya, dari headset ke HP-nya gitu. Oke, jadi ini kelihatan nih. Oh, perbandingan H dengan O di H2O itu sama. Sama-sama berapa? 1:8.
Jadi sampai 1 banding kapanpun, 8. jadi sampai kapanpun, sampai kalian kuliah, sampai kalian nanti besar gitu ya, itu nggak akan berubah perbandingan H dengan O di dalam H2O. Itu selalu 1:8. Kecuali senyawanya berubah. Jadi misalnya peroksida H2O2, ya itu beda lagi ceritanya. Jadi di sini perbandingannya itu akan tetap kalau senyawanya sama. Gitu. Ini tadi kita lagi ngomongin senyawa air, yaitu senyawa H2O. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami sampai Bisa, sini? Bu. Oke. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sebentar. Ini nanti kalau tiba-tiba mati Zoom-nya join lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ini tadi kemarin kan PDF udah saya kasih kan, jadi seharusnya udah mulai dicatat gitu ya, ntar tinggal nambah-nambahin sedikit yang dari saya seperti ini. Oke, saya lanjut ke contoh latihannya. Oh iya, bagaimana, sebentar, saya jangan ke contoh latihan dulu. Bagaimana cara menentukan perbandingan tadi gitu kan ya? Kenapa H2, kenapa? Bentar. Tadi ya, menentukan perbandingan unsur dalam senyawa gitu kan ya. Kenapa tadi, mengapa H banding O ya H banding O itu di dalam H2O sama dengan 1:8. Tadi 1:8 kan? Angka 1:8 tuh muncul dari mana gitu ya? Itu nggak suka-suka soal atau suka-suka saya. Itu ada aturannya. Gitu. Didapatkan dari rumus ini. Ya. WC per WO, berarti gantinya jadi WH. Didapatkan dari salah kan? Kalau di fisika W itu artinya apa? Apa W begini nih? Weight berarti apa? Massa. Masa, Bu. Masa ya. WH per WO sama dengan AR. Nah, tadi ada yang ngomong tuh AR. ARH dibagi ARO. Ini saya kasih intro apa itu AR. Ibu, usaha. Sebentar, Neng. Di usaha itu apa bahasa Inggrisnya? Di fisika. Iya, usaha. Dari bahasa Inggris apa, Neng? Ayo yang lainnya temennya yang tahu. Nggak apa, sambil kita cari tahu. Oh, W-nya W besar kali, work ya. Kalau di sini W saya itu W-nya miring dan kecil gitu loh, karena dia dari kata weight, massa. Gitu. Kalau di fisika kayaknya W-nya tuh W besar deh, karena dia work, iya usaha benar, WORK, kerja atau usaha. Tuh, ya benar juga, kamu nggak salah. Tuh. Oke. Jadi di sini pakai W karena tapi artinya di sini massa gitu ya. Massa H. Ini kan mengapa perbandingan massa itu jadi catatan. H banding O di dalam H2O sama dengan 1,8 karena didapat dari rumus ini. Ya. WH per WO sama dengan ARH dibagi ARO. ARH-nya harus dikalikan indeks. Jangan lupa,
ARH dikali indeks. Apalagi tuh Bu indeks saya ajarin. Oke. Nah, apa itu AR gitu ya? Apa itu indeks gitu ya? Masih ngikutin ya sampai sini ya? Halo, masih ngikutin ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Keterangannya W itu adalah Iya, Bu. weight, yaitu massa. Itu ya. AR. Nah, AR itu adalah massa atom relatif. Nah, ini jangan dihafal karena ini bisa dilihat di sistem periodik unsur atau biasanya diketahui di soal. Tuh ya. Kemudian apa itu indeks gitu kan? Indeks itu menunjukkan jumlah atom. Ntar bingung lagi. Banyaknya atom. Dalam, ntar kebalik sama jumlah molekul. Dalam senyawa. Saya ambil contoh H2O. Nah, kan fokus di H2O. Oke, coba ya diperhatikan H2O. Kalau kalian lihat H2O, di huruf H-nya ada angka yang nempel nggak? Di huruf H ada angka yang nempel nggak? Ada berapa? 2. 2, Bu. 2. Sedangkan di O ada angka yang nempel nggak di O? Nggak ada, Bu. Nah, Nggak ada, Bu. ya, nggak ada itu kita sebutnya 1, nak. Karena kalau di kimia 1 itu nggak ditulis. Sampai sini dulu. Jelas ya? Jadi indeks itu banyaknya atom kita bisa lihat dari angka yang nempel. Oh, berarti H di dalam H2O itu banyaknya atom ada 2 gitu. O di dalam H2O banyak atomnya ada 1. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Ya. Bu. Nah, kita bisa bilang banyaknya itu atom itu sebagai indeks. Jadi kita bisa bilang indeks H sama dengan 2, indeks O sama dengan 1. Paham sampai sini? Iya, Bu. Paham ya? Oke. Ya, jadi di H2O indeks H sama dengan 2. Tadi indeks dari angka yang nempel gitu ya. Indeks O dengan 1 gitu ya. Sedangkan nanti diketahui itu pasti. Diketahui ARH-nya sama dengan 1, ARO sama dengan 16 tadi kayak temennya ada yang nanya tuh. Tuh. Nah, kalau sudah seperti ini ya, saya buat ini baru. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa dong dihitung W-nya, perbandingan W-nya? Bisa nggak? Bisa ya pakai rumus ini kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Kayak seperti ini gitu ya. Yuk kita masukin. Kenapa dia rapat-rapat? WH sama dengan ARH. ARH-nya berapa? 1. 1, Bu. 1. Indeks H-nya berapa? 2. 2.
Oke, ARO. ARO-nya berapa? 16. Indeks O-nya berapa? 1. 1. Oke. Kan seperti ini. Ya. Bentar. Nggak muat daripada ntar salah. Oke, kita ke sini. Nah, tinggal kalian sederhanakan. Diingat ya, yang namanya perbandingan itu harus yang sederhana. Tuh ya. Kan jadi nih, WH per WO. Nah, WH sama per WO jadinya 1 kali 2 berapa? 2, Bu. 2. Jadi berapa? 2 per 16. 2 per 16. Nah, kalau dikecilin jadi berapa? 1/8. 1/8. Nah, kejawab dia tadi pertanyaannya, gitu kan? Kejawab dia tadi pertanyaannya. Tadi kan pertanyaan di awal, mengapa perbandingan massa H dibanding O di dalam H2O sama dengan 1/8? Nah, ini benar. Iya nggak? 1/8 nggak? Iya, Bu. Jadi massa H berbanding gitu ya. Perbandingan boleh bacanya sama aja. Dibaca perbandingan massa H dengan O, boleh dibaca massa H berbanding massa O. Tuh, sama dengan 1/8. Tuh. Ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Bisa ya? Oke, ini masih di hukum. Kenapa? Ada yang mau tanya? Oke, jadi ini masih di hukum pros. Ya, kita kerjakan dulu contoh latihan soalnya nomor 2. Pada percobaan 2C ditambah O2 tanda panah gitu ya. 2CO diperoleh data gini. Ada berapa data di soal ini? 4. Ada 4. Oke, ada 4. Data 1, data 2, data 3, data 4 ya. Oke, perbandingan massa unsur C dan O dalam senyawa CO adalah, nah, cara mengerjakannya kalian boleh pilih data yang sesuai hukum Lavoisier. Itu dulu. Pilih data dulu sesuai hukum Lavoisier. 6 tambah 8 benar 14. Benar ya? Benar. 10,5 tambah 16 benar 24,5. Enggak ya, salah ya. 18 tambah 20 benar 35. Salah. Salah. 12 tambah 18 benar 28. Salah. Salah. Nah, jadi kalian biar cepetnya berarti pakai data 1 aja. Jadi gitu cara cepetnya berarti pakai data 1. Sesuai data 1, maka massa C berbanding O sama dengan berapa itu di situ, Nak? 6/8. Tapi kan pasti di pilihan gandanya nggak ada, karena kita harus apain? Kecilin. Iya, kecilin. Gitu, Bu. Jadi massa C banding massa O sama dengan berapa kalau dikecilin? 3/4. 3/4. Ya, 3/4. Salah manusia. 3/4. Jadi jawabannya yang D. Tuh. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya? Bu. Mudah ya? Oke. Bukan berarti data 2, 3, sama 4 enggak. Gitu. Jadi sebenarnya data 2, 3, 4 itu, saya ambil contoh nih ya. Saya nggak akan jelasin 2, 3, 4 seluruhnya, tapi saya ambil contoh yang angkanya enak. Nomor 2 itu angkanya ada koma-komaan, jadi saya skip gitu.
Saya misalnya ke nomor 3. Ya, data 3 coba diperhatikan. Perhatikan data 3. Sebentar. Perhatikan data 3. Kalian punya massa C 18, massa O 20. Sedangkan kalian sudah menghitung perbandingan C dengan O 3:4. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya. 3, jelek terus sebentar. Nah, sekarang saya mau tanya. 3:4 itu sama dengan berapa aja perbandingannya gitu loh. Bisa berapa aja kira-kira? 6:8. Terus abis itu berapa lagi? 9/12. Betul. Yang lain paham maksudnya? Paham, Bu. Oke, berapa lagi? Ayo sebutin lagi. 12:16. Terus berapa lagi? 24/32. 20. 4. Iya, betul. 24:32. Oke, stop di sini. Nah, kalian sudah punya 1, 2, 3, 4, 5. 5 perbandingan ini yang sebenarnya ini sama-sama 3:4. Kenapa tadi harus 3:4? Karena massa C banding massa O-nya kalian sudah dapat itu 3:4. Nah, sekarang dilihat dari data 3, di mana data 3 itu ada angka 18C. Salah. Ya, jadi suara gitu ya. 18C sama 20O. Cari deketan mana? 3:4, 6:8, 9:12, 12:16, apa 24:32? 18 sama 20 tuh. 12/16, Bu. 16, Bu. Oke. Berapa? 12/20. 12? Itu 12/16 benar ya kalian hitungnya ya? Iya, Bu. Ya, oke. Lebih dekat 12 sama 16. Gitu ya? Ya nggak? Iya, Bu. Nah, 12 sama 16. Nah, sekarang saya tanya, sebentar. Ini soalnya 3. Oh, salah. Jangan pakai data 3. Sebentar. Coba saya pakai data. Oke, saya pakai data 4. Saya pakai data 4 aja. Saya pakai data 4. Lihat 12 sama 18. Kalau 12 sama 18 mendekatinya berapa? Yang mana? Perbandingan mana? 12/16. Nah, 12/16. 12/16. Oke. Kalau dilihat, massa C yang ada di soal kan 12. Perbandingannya juga 12. Habis dong. Ya nggak? Iya, Bu. Nah, kalau massa O sisa berapa? Sisa 2. Nah, berarti di sini ada keterangan. Dihasilkan 28 CO dan sisa 2 gram O. Gitu keterangan. Dan sisa 2 gram O. Nah, makanya kan kalau kalian jumlah data 4, 12 ditambah 18 berapa? 30. 30. Nah, ini 28 ditambah sisa 2 gram jadi berapa? 30. Nah, itu jadi benar datanya. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kenapa data yang lainnya tidak dipakai? Karena kenapa data yang lainnya nggak dipakai? Karena kita lebih mudahnya biar cepetnya nggak usah ngitung yang sisa gitu loh. Kalau nomor 4 itu kan ada yang sisa. Kayak gitu ya. Ada yang bertanya untuk ini soal nomor ini? Nggak ada, Bu. Oke, sebentar. Jelas?
Jadi gampangnya itu aja. Cari yang sudah sesuai hukum Lavoisier. Oke, sekarang kita ke nomor 13. Oke, dibaca soalnya, dibaca dulu. Ke soal nomor 3 maksud saya. Pelatihan nomor 3 dibaca dulu. Magnesium sebanyak 12 gram magnesium terbakar sempurna menghasilkan 20 gram magnesium oksida. Perbandingan massa magnesium dan massa oksigen yaitu, kan gitu pertanyaannya ya. Berarti ini yang sebelum reaksi ada siapa? Magnesium sama oksigen. Iya, berarti kita bisa tulis massa magnesium ditambah massa oksigen sama dengan massa magnesium oksida, gitu ya. Oksida. Begitu ya, ya nggak? Tadi hukum Lavoisier, ya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Kita bisa tulis massa magnesium ditambah massa oksigen sama dengan massa magnesium oksida. Oke. Massa magnesiumnya berapa? 12. Ditambah massa oksigen sama dengan berapa? 20. Berarti massa oksigen berapa? 20 kurang 12. Berapa? 8. 8. Ya udah, langsung aja nyari perbandingannya, kan massanya diketahui. Perbandingan massa magnesium dengan oksigen sama dengan 12 banding 12 banding 8. Kecilin, harus dikecilin. Itu kalau perbandingan harus dikecilin. Berapa 12 banding 8? 3 banding 2. Ya, betul. 3 banding 2. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Oke, 3 banding 2. Oke, jelas ya. Berarti jawabannya 3 banding 2. Yang B. Oke, ada yang mau tanya? Belum ya? Belum? Masih jelas? Jelas, Bu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Serbuk besi sejumlah 28 gram. AR Fe 56. Berarti besi itu Fe. Nah, AR-nya diketahui 56. Direaksikan dengan 20 gram belerang. ARS sama dengan 32. Oh, berarti belerang itu S gitu. Reaksinya seperti ini. Fe ditambah S tanda panah FeS gitu ya. Zat yang tersisa sesudah reaksi selesai yaitu, ya ditanya belerangnya nyisa berapa gram, kan ini belerang gitu ya. Dipahami dulu soalnya, paham? Yang sisa
Gitu ya. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Yang ditanya belerangnya sisa berapa gitu kan? Oke, kita pindah ke sini. Nah, bagaimana cara mencari belerangnya sisa berapa? Yang pertama, kalian cari tahu dulu cari perbandingan massa. Massa Fe dengan S. Pakai rumus apa yang tadi? Nih, yang ini. Cari perbandingannya ya. Nih ya, nih pakai ya rumus perbandingannya ya. Diingat-ingat, pakai rumus ini. Tinggal ganti aja WFE dibanding WS. Per itu boleh dibaca banding loh ya, bukan cuma bagi. Sama dengan FE kali indeks per ARS kali indeks. Gitu ya. Oke, yuk dimasukin. Oh ya, indeks FE ada berapa? Ini jangan dicoret-coret nih, Iqmal. Indeks FE di situ ada berapa? Nah, 56. oh itu AR-nya. Indeks itu nggak apa tadi? 28. 28 itu gramnya. 28. 28 itu gramnya. Ayo, nih dari F. FE-nya di situ berapa? Satu. FE-nya 1, S-nya 1, Bu. Oke, betul. Berapa? FE-nya berapa tadi? Benar yang jawab? 1. FE-nya 1, betul. AS-nya dari 1. Jadi dari sini ya. Nih, di sini kan angka yang nempel sama FE nggak ada, berarti 1. Angka yang nempel sama S nggak ada, berarti 1 gitu ya. ARFE sama dengan 1, ARS sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Kok AR? Tadi apa harusnya? Indeks. Oke. Terus kemudian, nah, dihitung yuk, dimasukin yuk ke rumusnya yuk. Dimasukin ke rumusnya. WFE per WS. WFE-nya biarin, WS-nya biarin. ARFE-nya berapa tadi? Di soal 56. 56 dikali 1. Berapa 56 dikali 1? 56. 56. Langsung ya. ARS-nya 32 dikali 1 berarti berapa? 32. 32. Oke, sama dengan, yuk disederhanain. 56 per 32 dibagi 8 berarti berapa? 7 per 4, ya nggak? 74. Oke. Bener. Iya bener ya, 7 per 4 ya. Ya, Bu.
Nah, saya lanjut ya. Oke, udah dapat 7/4, terus gimana? Kan dapat tuh, jadi apa? Jadi WFE banding WS sama dengan berapa? 7/4. Nah, kalian bikin 7/4 itu bisa berapa aja, Nak? Kayak tadi itu loh. Bikin bisa berapa aja? 14 14 banding banding 8 gitu ya? 8. Gitu ya? Terus 21 banding 21 banding 14. 12. Terus 28 banding 16. Terus dikali 5 35 banding 20 gitu ya? Paham? Ya, Bu. Paham. Oke. Nah, sekarang disesuaiin sama di soal. Di soal adanya besinya berapa? 28 gram dan belerangnya berapa? 20. Ya nggak nih? Baca nih soalnya. Ada berapa besinya? 28. Belerangnya ada berapa? 20. Itu kan ya? Ya nggak? Di soal massa besi 28 gram dan massa es sama dengan 20 gram. Nah, kalian cocokin. 28 sama 20 itu ya mendekati mana? 7/4, 14 8, 21 12, 28 16, 35 20 yang mana? 28 16. Iya. 28 16. Oke, mendekati gitu ya. Di soal WFE 28 gram dan WS 20 gram, maka mendekati perbandingan yang 28 banding 16 gitu kan? Oke, sekarang saya tanya, berarti WFE-nya habis nggak masa FE-nya? Habis. Habis. Masa FE-nya habis. Sedangkan masa S sisa berapa? 4. Betul 4. Kenapa? Karena di soal 20 perbandingannya cuma 16. 20 kurang 16 gitu kan ya. Jadi masa W-nya sisa 4 gram. Dari 20 kurangi 16. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Bisa dipahami ya? Oke, berarti jawabannya massa belerang sisa 4 gram. Nah, yang mana nih yang B? Oke. Jelas sampai sini? Jelas? Jelas ya? Oke. Ada yang mau tanya untuk dua hukum ini? Belum ya? Tadi yang pertama hukum apa? Lavoisier gitu ya. Terus yang kedua hukum Peirce gitu ya. Oke, sekarang saya lanjut yang ketiga atau yang terakhir untuk bagian 1. Jadi nanti di berbagian 1, ntar bagian keduanya ada lagi gitu ya. Karena hukum-hukumnya ada banyak, ada sekitar 6. Kalau saya jadiin satu semua nanti pusing. Ya, maka saya pisah untuk jadi 2 bagian. Hukum yang ketiga adalah perbandingan berganda dari Dalton. Bila unsur-unsur membentuk lebih dari satu macam senyawa, perbandingan beratnya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Gitu ya. Kayak misalnya ada unsur nitrogen dan ada unsur oksigen. Ada senyawa 1 sama senyawa 2. Jadi ceritanya unsur nitrogen dan unsur oksigen itu bisa membentuk senyawa 1 dan senyawa 2. Yang ditanya berapa perbandingan oksigen. Nah,
Perbandingan oksigen ini bisa kita hitung dan akan menghasilkan bilangan bulat dan sederhana. Ya, contoh langsung aja ya ke soal nomor 5. Dibaca dulu soalnya. Bisa dipahami soalnya? Bisa, Bu. Oke. Jadi cara mengerjakan gini, yang ditanya adalah massa oksigen. Ya. Sini ada apa? Di dalam N2O3, NO, N2O, N2O4. Di sini ada apa? Ada nitrogen sama ada apa? Oksigen. Ada oksigen dan apa? Oksigen dan Nitrogen. nitrogen. Betul, ada oksigen dan nitrogen. Oke, saya pindahkan dulu ke sini. Nah, ini ya, jadi perhatian kalian ini ya. Oke, kita lihat lagi soalnya. Di soalnya diketahui massa nggak? Diketahui massa nggak? Massa berat diketahui nggak? Diketahui, Bu. Mana massanya? Diketahui nggak? Nggak ada. Enggak. Nggak ada, Bu. Nah. Oke, terus diketahui persen? Ada persen gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, nggak diketahui massa, nggak diketahui persen. Nggak diketahui apapun, ya nggak? Ya kan, nggak diketahui apapun kan? Nah, kalian di sini bermain dengan indeks. Perhatikan indeksnya. Gitu ya. Perhatikan indeks. Gitu. Karena nggak diketahui massa, nggak diketahui apa persen gitu ya, maka kalian harus perhatikan indeksnya di sini. Perhatikan indeks. Nah, saya buat di sini ada, nah saya tanya, di sini ada berapa senyawa? N2O 1, NO 2, N2O3 3, N2O4 4. Berarti ada berapa senyawa? 4. Ada 4 senyawa. 1, 2, saya buat tabel dulu. Saya buat tabel seperti ini. Ada senyawa N2O gitu ya. NO, N2O3, dan ada N2O4. Oke. Oke. Nah, di sini tadi ada unsur apa aja? Kalian udah tahu. Ada unsur nitrogen dan ada unsur oksigen. Nah, sekarang dilihat. Di N2O nitrogennya ada berapa, Nak? 2. 2. Lihat Ada 2. dari indeks itu apa? Angka? Angka kecil gitu ya? Ya nggak? Ada 2. Oksigennya ada berapa, Nak? 1. Di NO ada 1, 1. Ada 2, ada 3, ada 2, ada 4. Coba diperhatiin. Pahami dulu sampai sini, yang lain juga. Sudah paham belum? Paham? Kenapa bisa seperti ini? Paham. Paham ya? Oke, sekarang perhatikan lagi. Yang ditanya apa, Nak? Perbandingan massa oksigen yang ditanya. Yang ditanya adalah perbandingan massa oksigen. Gitu ya. Nah, kata kuncinya di sini. Dengerin saya ya. Ketika yang ditanya massa oksigen, ya, maka massa atau perbandingan nitrogen kalian buat
sama. Maksudnya apa? Perhatikan unsur nitrogennya. Di sini nitrogennya berapa aja angkanya? 2, 1, 2, 2. Udah sama belum? Halo? Saya nggak ngomong Belum. sendiri. Ngomong. Bu, suaranya kekecilan, Bu. Nggak kedengaran. Suaranya kekecilan. Kamu volumenya digedein belum? Tunggu. Volume saya udah full juga. Coba volumenya kamu digedein. Tes. Udah belum? Udah besar belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ibu masih kecil, Bu, suaranya. Loh, yang lain yang lain pada Besar, Bu. Besar, Bu. yang lain tadi siapa Jelas Tiong? Bu suaranya. Jelas, Bu, suaranya, Bu. Jelas, Bu, suaranya, Bu. Oke. Saya ulangi ya. Yang ditanya perbandingan massa oksigen. Berarti perbandingan nitrogennya kalian buat sama. Itu kuncinya. Kalau yang ditanya nitrogen, berarti oksigennya kalian buat sama. Jadi tinggal kebalikannya aja gitu loh. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Sekarang perhatikan tabel unsur nitrogen di situ. 2, 1, 2, 2. 2, 1, 2, 2. Udah sama apa belum? 2, 2. Belum sama. Nah, ini kamu buat sama dulu. Gimana caranya kamu buat sama? Kan gitu pertanyaannya. Bentar. Oke, gimana cara kita buat sama? 2, 1, 2, 2. Berarti kalau mau bikin sama gimana? 2, 2, 2, 2. Gitu kan ya? Ya. Iya nggak? Halo? Halo? Iya, Ya, Bu. Bu. Nah, Iya, Bu. berarti yang berubah yang di NO dong. NO yang tadinya ini 1:1, kalau kita ubah 2, di sini jadi 2 banding berapa? 2. 2. Heeh. Nah ini jawabannya tinggal yang ini nih, yang unsur nitrogen ini. Itu yang unsur nitrogen itu. Tuh yang saya warnain oranye. Unsur yang ditanyakan unsur oksigen. Massa oksigen, sorry. Nah, jawabannya tinggal yang ini nih, unsur oksigen yang saya warnain oranye. Berapa jadi perbandingannya? 1 banding 2 banding 3 banding 4. Gitu. Jadi jawabannya 1 banding 2 banding 3 banding 4. Yang A. Tuh ya. Oke, saya ulangi. Coba perhatikan lagi di sini. Tadi yang ditanyakan massa oksigen. Berarti yang kita buat sama massa siapa? Halo? 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 Ibu suaranya kecil, Bu. Ya, Bu. Halo? Halo? Sudah, Bu. Yang ditanya kan massa oksigen. Berarti yang kita buat sama massa apa? Nitrogen. Nah, itu di awal nitrogennya belum sama. Kenapa belum sama? Karena masih 2, 1, 2, 2. Gitu kan? Kalau kita buat sama berarti jadi 2, 2, 2, 2. Semuanya kita buat 2 gitu kan? Ya enggak? Iya, Bu. Berarti data senyawa apa yang berubah? NO. Ya kan, data kedua nih yang berubah nih. NO yang berubah. Yang tadinya 1, 1, satunya nitrogen, 1 oksigen, kita ubah. Nitrogennya kan jadi 2, berarti oksigennya jadi 2. 2. Ngikutin karena tadi harus 1, 1 gitu ya. Ya enggak?
Iya, Bu. Nah, karena yang ditanya oksigen, ya udah nih oksigennya udah ketemu nih. Yang warna oranye 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya perbandingan massa oksigen itu 1:2 banding 3 banding 4 gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, yang lain bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, saya lanjut ke soal berikutnya. Kalau tadi tidak diketahui persen, tidak diketahui apapun massa, sekarang soal nomor 6 dibaca. Diketahui apa di sini? Persen. Persen. Oke, yang ditanya sesuai dengan hukum perbandingan berganda, berapakah perbandingan unsur belerang? Yang ditanya itu. Berarti tadi caranya yang kita buat sama unsur apanya? Oksigen. Oksigen. Ya, betul. Yang kita buat sama adalah unsur oksigennya. Karena yang ditanya belerang. Tinggal kebalikannya gitu ya, Nak. Oke, saya pindahin ke sini. Tinggal satu nomor lagi kok. Ini yang terakhir. Oke. Kita buat unsur oksigennya sama. Karena yang ditanya, kita buat unsur oksigennya sama. Karena yang ditanya adalah unsur belerang. Ini unsur belerang ditanya. Tuh ya, saya buat seperti itu. Oke, yuk kita buat oksigennya sama. Di sini kan di atas oksigennya 50 sama 60. Kalau disamain jadi berapa? Jadi berapa? Nggak apa-apa, gede nggak apa-apa. Gede nggak apa-apa, nggak masalah. Berapa? Ya, Bu. 300. 300. Iya, 300. Oh iya, biar gampang, persennya nggak usah dilihat, Neng. Mas, yang lain juga diperhatikan. Gini aja, persennya nggak usah dilihat, biar gampang. Kita jadikan 300. Gitu ya. Oke. Nah, kita nggak usah lihat persennya, itu 300. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Dari 50 ke 60. Ya, ini nggak bisa ya. Sebentar. Dari 50 ke 60 ke 300 dikali berapa ini? Kali 6. Berarti yang 50 ini juga kalikan 6. Kalikan 6 jadi berapa? 300. Ya, 300. Oke. 300. Oke, sekarang yang bawahnya. Yang senyawa 2. Dari 60 ke 300 dikali berapa ini? 5. Kali 5. Berarti ini yang 40 kalikan 5 juga. Kalikan 5. Berapa? 200. Ya, 200. Nah, berarti jawabannya oke, jadi jawabannya jadi perbandingan unsur belerang sama dengan kecil lagi suara saya. Jadi perbandingan unsur belerang sama dengan 300 banding 2. Ya kan? Ya enggak? Iya. Jangan lupa harus diapain? Kecilin. Iya, dikecilin jadi berapa? 3:2. Oke, yang lain gimana?
Ya benar, jawabannya 3:2 jadinya. Ya, jadi jawabannya 3:2 yang B. Oke, yang lain ada yang mau tanya? Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Jadi hari ini belajar 3 hukum, yaitu hukum kekekalan massa oleh Lavoisier, massa sebelum reaksi sama dengan massa sudah reaksi. Yang kedua, hukum Proust atau perbandingan tetap, maksudnya massa H, misalnya contoh ya, massa H berbanding massa O dalam H2O, mau H2O-nya di Bandung, mau H2O-nya di Jakarta, mau H2O-nya di Bekasi, itu sama-sama 1:8. Karena tadi ada rumus WH per WO sama dengan ARH dikali indeks per ARO dikali indeks gitu ya. Terus yang ketiga ini ada ini ada hukum Dalton gitu ya. Hukum perbandingan berganda. Gitu. Intinya kalau ada unsur yang ditanya perbandingannya, maka unsur yang lainnya kalian buat sama atau tetap dulu gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada ya?